Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada materi kalkulus diferensial atau kalkulus 1 dengan tema yaitu bilangan real. Baik, kita langsung saja. Sistem bilangan real. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem bilangan real, ya kita lihat dulu dari kalimat-kalimatnya atau dari kata-katanya. Saya mulai dari bilangan ya. Bilangan sendiri itu adalah konsep yang abstrak ya. Jadi bilangan itu abstrak ya, tidak ada sebetulnya, tidak terlihat ya. Tidak bisa dirasakan begitu ya. Jadi dia adalah konsep yang abstrak. Apa yang kita kenal sekarang ini seperti 1, 2, 3, 4 ya, ini lambang bilangan. Lambang bilangan ya. Jadi lambang bilangan kan bisa bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah, itulah bermacam-macam. Yang kita kenal seperti ini adalah lambang bilangan Hindu Arab ya. Nah, ada Romawi kan, beda lagi. Kemudian ada Maya, kemudian banyak sekali ya. Ini masuk ke dalam sistem numerasi ya. Sistem numerasi setiap bangsa di zaman dahulu ya berbeda-beda sesuai dengan peradabannya begitu. Nah, yang kita kenal sekarang ini 1 lambang bilangannya seperti ini, 2 seperti ini, 3, 4 lambang bilangan dan seterusnya sampai 9. Nah, itu adalah lambang bilangan yang diserap dari Hindu Arab ya, sehingga kita kenal sekarang ini ya, yang kita pakai sekarang ini. Dan itu lambang bilangan ya. Nah, kalau dikatakan bilangannya sendiri itu abstrak ya. Untuk materi yang lebih jauh, lebih dalam mengenai sejarah tentang sistem numerasi dan lain sebagainya, ini dijelaskan atau dibahas lebih rinci lagi di biasanya di materi kuliah teori bilangan ya. Ya. Di materi teori bilangan ini dipaparkan lebih jelas tentang bilangan, lambang bilangan dari awal sampai sekarang mungkin ya, di samping sejarahnya juga. Oke. Terkait dengan sistem ya, kalau sistem ya berarti kan lebih dari satu ya, atau lebih dari tidak tunggal barangkali seperti itu ya. Kemudian bilangan real ya, ini bilangan tertinggi ya, yang nanti akan kita bahas. Bilangan tertinggi yang kita bahas di kalkulus 1 ya. Jadi patokan pada materi kalkulus 1 ini itu semuanya berpatokan pada bilangan real ya. Tidak ada bilangan yang lebih tinggi dari bilangan real, itu patokannya. Walaupun ada sebetulnya, nanti kita lihat ya, ada bilangan imajiner, bilangan kompleks itu lebih tinggi daripada bilangan real. Baik, selanjutnya kita lihat untuk sistem bilangan real ini. Kita awali yang pertama yaitu dengan bilangan asli ya. Ya, bilangan asli ya. Ya, kita kenal bilangan asli kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan asli. Bilangan asli ini bilangan yang yang paling pertama mungkin ya, yang paling awal ya, bilangan untuk mencacah ya. Kalau kita lihat definisinya, bilangan asli ya himpunan bilangan yang dimulai dari 1 dan dia berulang satu-satu seperti itu ya. Itu bilangan untuk membilang ya, bilangan untuk membilang. Oke, nah dari bilangan
asli ini ya, katakanlah saya bilangan asli lambangnya N aja ya, natural ya, natural numbers. Nah, kalau saya lihat dari sini atau saya tulis dari sini, katakanlah ini bilangan asli, kemudian berkembang lagi ya, berkembang lagi menjadi bilangan bulat ya, bilangan bulat ya, walaupun antara bilangan asli dan bilangan bulat ini sejarahnya panjang juga ya. Bilangan bulat itu ada 0 ya, ditemukan 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian juga ada negatifnya ya. Nah, seperti itu bilangan bulat ya. Kita lambangkan saja bilangan bulat ini dengan apa ya, Z ya kalau tidak salah, Zahlen itu. Jadi ada yang lebih besar lagi dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Definisi dari bilangan bulat ya, ya bisa dikatakan ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada 0 ya. Jadi gabungan antara bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 ya. Kemudian berkembang lagi ya, berkembang lagi menjadi ada juga yang lebih tinggi lagi dari bilangan bulat, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional ya. Bilangan rasional kita definisikan di sini sebagai key ya, quotient, pembagi. Bilangan rasional itu didefinisikan sebagai bilangan yang berbentuk A per B ya, katakan begitu. Bilangan yang berbentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh 0 dan AB sendiri itu bilangan bulat. Oke ya, saya kira lebih bisa dipahami. Kalau yang lebih tinggi dari bilangan bulat ada bilangan rasional ya. Pokoknya semua bilangan yang berbentuk A per B ya. Misalnya nih ya, 2/3 saya begitu ya. Pecahan ini semua adalah bilangan rasional ya. Bilangan pecahan adalah bilangan rasional, di mana pecahan juga ya bermacam-macam ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan murni, ada pecahan palsu ya, seperti itu. Jelas ini adalah bilangan rasional karena 3-nya tidak sama dengan 0, kemudian 2 dan 3-nya itu adalah bilangan bulat ya. Kemudian ternyata masih ada lagi ya, masih ada lagi. Yang keempat adalah bilangan, maksudnya masih ada lagi bilangan yang lebih tinggi dari bilangan rasional ya, yaitu bilangan irasional. Apa ya, bilangan irasional kita tulis saja lambangnya I lah begitu. Bilangan irasional. Ya, bilangan irasional ya sebaliknya adalah bilangan yang tidak bisa dibuat menjadi A per B. Oke, dan B tidak sama dengan 0, A, B-nya bilangan bulat. Jadi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibuat menjadi A per B, B-nya tidak sama dengan 0, A, B-nya bilangan bulat. Jadi pengecualian dari bilangan rasional seperti itu ya. Dan antara bilangan rasional dan bilangan irasional ternyata dia adalah saling lepas ya, saling lepas dia, tidak memiliki irisan. Jadi antara Q itu atau disjoin ya, saling lepas ya. Oke, ini saya gambarkan saja. Ini adalah bilangan irasional. Dan karena patokan kita dalam kalkulus adalah bilangan real, ya, ternyata
ada yang lebih tinggi lagi dari bilangan rasional, yaitu bilangan real. Oke ya. Jadi bilangan real ini boleh dikatakan gabungan ya antara bilangan rasional gabungan bilangan irasional. Oke, jadi himpunannya lebih besar lagi, bilangan real ya. Bilangan real lambangnya R saja. Baik, itu garis besar dari sistem bilangan real ini yang diawali dari bilangan asli, bilangan bulat, rasional, irasional. Walaupun ini kalau dilanjutkan ini lebih panjang lagi ya. Nah, kalau dilanjutkan misalnya ini yang keenam ditemukannya bilangan imajiner ya, di mana I sama dengan akar negatif 1 itu ya. Kemudian bilangan kompleks. Nah, di mana bilangan kompleks itu berbentuk A ditambah BI itu kan. Nah, ini bilangan kompleks seperti itu. Lebih jauh lagi. Karena kalkulus itu patokannya ada bilangan real, jadi cukup bilangan real ini yang paling tinggi. Jadi semua perhitungan sifat, teorema, aksioma itu berdasarkan pada bilangan real ya, tidak pada bilangan yang lain. Untuk lebih banyaknya silahkan kalian untuk mencari bilangan-bilangan atau himpunan bilangan yang lain ya, misalnya ya ini banyak sekali diantaranya. Antara setelah bilangan asli itu kan di bilangan asli itu kan ada bilangan prima ya kemudian ditemukannya nol kan oleh Al-Khawarizmi itu ya, ditemukannya nol sehingga menjadi bilangan, ada bilangan cacah ya, ada bilangan cacah yang seperti itu. Ini banyak sekali di sini. Saya menjelaskan garis besarnya saja ya. Jadi silahkan kalau kalian tertarik tentang bilangan boleh membaca buku-buku tentang teori bilangan ya, atau sejarah bilangan. Baik. Jadi kalau kita tulis N itu atau himpunan bilangan bulat itu bagian dari bilangan bilangan asli itu bagian dari bilangan bulat, kemudian bilangan bulat itu bagian dari bilangan rasional, kemudian ini bagian dari bilangan irasional, dan bagian dari bilangan real, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas sedikit tentang secara aljabarnya mungkin ya, sifat-sifat medan ya dari bilangan real. Oke, mungkin sudah ada yang tahu juga ya tentang sifat-sifat dari bilangan real ini. Saya tulis dulu seperti ini ya. Untuk setiap X dan Y itu bilangan real ya, karena kita patokannya bilangan real, maka kita berbicaranya sekarang bilangan real. Untuk setiap X dan Y itu bilangan real, maka berlaku yang pertama ya, hukum komutatif. Mungkin ada yang sudah tahu ya tentang hukum komutatif ya, dimana hukum komutatif itu dia berbunyi seperti ini. Untuk setiap X, Y bilangan real sembarang ya. Jadi kita sudah tahu tuh bilangan realnya ya. Maka berlaku seperti ini. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X, dan X dikali Y sama dengan Y dikali X ya. Kalau tulis seperti ini kali ya, X, atau ada juga yang dengan titik begitu. Jadi hukum komutatif itu berbunyi X ditambah Y sama dengan Y tambah X, dan X dikali Y sama dengan Y kali X. Jadi ini dikatakan komutatif penjumlahan, dan ini adalah komutatif perkalian ya. Untuk pembuktian
silahkan saja ya dicoba sendiri ya, baik itu pembuktian induktif maupun pembuktian deduktif ya. Jadi kalau kalian belum memahami pembuktian secara deduktif, kita induktif saja dulu ya. Yang penting kita memahami bahwa memang pada bilangan real itu berlaku seperti ini. Contoh kalau misalnya saya punya dua bilangan ya sembarang, saya katakanlah 2 dan 3, maka kalau 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Kemudian kalau 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 pada bilangan real, itu kan. Jadi maksudnya seperti ini kalau secara induktif ya. Baik, seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah hukum asosiatif. Oke, hukum asosiatif atau dikatakan juga hukum pengelompokan begitu ya. Ya berbunyi seperti ini. Untuk setiap x, y elemen real, ini harus ada satu lagi sebetulnya ya. Saya tambahkan ya x, y dan z ya. Saya tulis di sini aja. Untuk setiap x, y, z bilangan real berlaku hukum asosiatif ya. Yang pertama x ditambah y ditambah z sama dengan x ditambah y ditambah z. Ini adalah hukum asosiatif penjumlahan ya. Kemudian untuk asosiatif perkaliannya ya x dikali y dikali z sama dengan x dikali y dikali z. Nah, ini adalah hukum asosiatif perkalian gitu ya. Silakan untuk mencoba-cobanya ya bebas. Misalnya ada bilangan 2, 3, 4 ya. Dia adalah bilangan real. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ya sama saja dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Begitupun perkaliannya ya, 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Oke. Nah. Oke, itu adalah asosiatif. Selanjutnya saya hapus dulu. Yang ketiga, hukum distributif. Oke, hukum distributif ini berbunyi seperti ini. X dikali Y ditambah Z sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Nah, itu bunyi hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Nah, kalian boleh mencoba dengan menggantinya dengan bilangan ya, silakan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada elemen identitas ya. Jadi pada bilangan real itu berlaku elemen-elemen identitas. Tetapi kita harus mencari dalam proses penjumlahan identitasnya apa dan perkalian identitasnya juga apa. Jadi saya tulis begini saja, A ya. Untuk penjumlahan bahwa untuk setiap X bilangan real itu terdapat 0 ya. Jadi untuk setiap X bilangan real itu terdapat 0 dan dimana 0 juga dia bilangan real ya. Kemudian sedemikian sehingga kalau si X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Jadi tetap ya bahwa ternyata dari sekian banyaknya bilangan real itu ada bilangan yang unik ya. Yang unik itu tunggal ya. Bilangan yang unik yaitu 0 ya, dia cuma satu-satunya ya bilangan
unik yang ada di bilangan real, di mana akibat adanya bilangan ini, kalau bilangan yang lain dijumlahkan dengan bilangan unik ini, maka nilainya tetap. Berarti si 0 ini dikatakan bilangan identitas penjumlahan, ya. Nah, silakan saya coba, misalkan saya punya bilangan 7, ya silakan kalau ditambah dengan 0 tetap dia 7. Karena dia unik, ya, maka si 0 ini dikatakan identitas. Seperti itu, ya. Saya punya bilangan negatif misalkan 5 ditambah 0, ya tetap aja negatif 5. Berapapun bilangan real, kalau dia dijumlahkan dengan bilangan unik ini dijumlahkan, maka hasilnya akan tetap. Nah, itulah yang namanya identitas penjumlahan pada bilangan real. Awas, ini pada bilangan real, ya. Patokannya kita pada bilangan real. Selanjutnya yang kedua, untuk setiap X bilangan real terdapat 1. Nah, di mana 1 ini adalah bilangan real juga. Sedemikian sehingga X dikali 1 sama dengan 1 dikali X berlaku komutatif sama dengan X juga tetap, ya. Oke, nah jadi pada bilangan real, banyaknya bilangan real itu ada sebuah bilangan yang unik. Ada sebuah bilangan yang unik, yaitu 1. Kalau tadi 0, ya, sekarang 1. 1 itu adalah bilangan tunggal unik, yang mana kalau semua bilangan atau apapun bilangan real yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap. Contoh, misalkan saya punya 9 misalkan, ya. 9 ini kalau dikalikan dengan 1 tetap dia hasilnya 9. Negatifnya juga sama, negatif 9 misalkan kali 1 negatif 9. Berapapun bilangannya, 1000 misalkan kali 1 1000. Berarti si angka 1 ini adalah identitas. Nah, identitas ini biasa ini, ya, kalau ini identitas perkalian gitu, kalau ini identitas penjumlahan. Sehingga nanti kalau ditanya berapa identitas penjumlahan pada bilangan real, 0. Berapakah identitas penjumlah perkalian pada bilangan real? 1, begitu, ya. Kenapa disebut identitas? Ya, karena setiap bilangan real yang dikalikan dengan 1 hasilnya tetap. Begitupun kalau penjumlahan, ya, setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap. Itu identitas, ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nomor 5, dalam bilangan real itu dikenal juga dengan elemen inverse. Oke, nah elemen inverse, ya, inverse lawan, ya. Sama juga, ya, karena identitasnya ada 2, berarti inverse-nya juga ada 2. Yang pertama inverse penjumlahan, ya. Saya tulis secara aljabar seperti ini. Untuk setiap X bilangan real terdapat min X. Oke, ya. Dia juga bilangan real. Nah, negatif juga bilangan real, ya. Sedemikian sehingga kalau X ditambah lawannya itu sama dengan min X ditambah X sama dengan 0. Oke. Jadi setiap bilangan bilangan real, ya, dari sekian banyaknya bilangan real yang tak terhingga banyaknya, itu ada satu bilangan lawan, ya. Dia memiliki lawan, di mana lawannya adalah bilangan real juga. Oke, misalnya 5, ya lawannya min 5. 7 lawannya min 7. 4 lawannya min 4. 1000 min 1000 dan seterusnya gitu. Dimana kalau dia dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah
identitas, atau ya identitas penjumlahan itu kan 0. Jadi 0, 0, 0. Oke. Nah, itu berarti negatif 5 itu dikalikan inverse. Inverse dari berapa? Dari 5. Min 7 adalah inverse. Inverse dari berapa? 7. Min 4 inverse dari 4. Kenapa disebut demikian? Karena 4 ditambah lawannya itu ternyata identitas, ya, 0 itu. Saya kira bisa dipahami ya untuk inverse jumlah. Oke. Ini agak susah ini menghapusnya. Oke. Jadi ini dikatakan negatif X itu adalah inverse jumlah. Nah, ada satu lagi, untuk setiap X bilangan real terdapat 1/X, atau bisa saya tulis X pangkat min 1 gitu ya, dimana juga dia bilangan real. Sedemikian hingga kalau 1/X dikali X sama dengan X dikali 1/X sama dengan 1. Nah, ini juga sama ya. Jadi semua bilangan dia punya lawan perkaliannya. Misalkan 5 lawan perkaliannya adalah 1/5 atau 5 pangkat min 1. 7 lawan perkaliannya adalah 1/7. Dimana kalau si 5 ini dikalikan dengan lawannya itu sama dengan identitas, tapi identitasnya identitas perkalian, yaitu 1. Begitupun 7 dikali 1/7 itu namanya identitas, ya. 1 sama dengan 1 sama dengan 1, ya. Setiap bilangan memiliki lawan, dan kalau dioperasikan baik di jumlah ataupun dikalikan maka hasilnya akan menjadi identitas. Nah, identitas perkalian pada bilangan real yaitu ini, identitas inverse perkalian, ya, atau inverse kali, ya. Oke ya. Nah, itu sifat-sifat medan pada bilangan real, ya. Diingat, ada hukum komutatif, ada asosiatif, ada distributif, elemen identitas, elemen inverse. Nah, semua yang saya bahas itu biasanya dibahas lebih lanjut, ya, dibahas lebih lanjut, lebih dalam lagi, biasanya dalam materi kuliah struktur aljabar, ya. Baik, nah di dalam bilangan real sudah berlaku sifat-sifat medan seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bilangan real juga dia berlaku yang namanya sifat-sifat urutan. Oke, sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan ini yang pertama yaitu adanya hukum trikotomi. Oke, hukum trikotomi. Oke, bunyinya seperti ini ya. Jika X dan Y itu adalah bilangan-bilangan, katakanlah sembarang bilangan real, atau boleh tulis elemen bilangan real begitu ya, maka pasti, pasti satu di antaranya satu di antara yang berikut ini berlaku. Jadi kalau X dan Y itu sembarang bilangan real, maka pasti satu di antaranya berlaku. Berlakunya bagaimana? Mungkin X kurang dari Y, atau mungkin X sama dengan Y, atau mungkin X lebih dari Y. Nah ini adalah hukum trikotomi ya, 3 kutub
ya, 3 kutub. Bisa saja dia bergabung ya, kurang dari sama dengan bisa, tetapi tidak berlaku ketiga-tiganya sekaligus ya, tidak berlaku ketiga-tiganya sekaligus. Nah, kita coba saja kalau kita diberikan pilihan mengambil 2 bilangan sembarang, apa saja bilangan real. Dan misalnya 2 bilangan real 2 dan 7, ya ini pasti berlaku begini kan, kurang dari 2 bilangan 5 dan 5 ya berarti seperti ini. Kemudian 8 dan 3 ya pasti berlakunya lebih dari. Jadi tidak mungkin pada saat kita mengambil A dan B bilangan real sembarang itu berlaku ketiga-tiganya. Nah, tidak mungkin. Ini dijamin oleh hukum trikotomi ini. Ya. Oke. Selanjutnya saya hapus dulu ya. Yang kedua dari sifat-sifat urutan ini yaitu hukum transitif ya. Transitif. Nah, hukum transitif. Hukum transitif itu berbunyi begini: jika X itu kurang dari Y ya, dan Y itu kurang dari Z, oke, maka X kurang dari Z ya. Itu ya. Jika X kurang dari Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Nah, ini untuk pembuktian silahkan kalian mencari secara mandiri ya, baik itu secara induktif ataupun deduktif. Yang jelas kalau kita mengambil 3 buah bilangan, misalnya 2 itu kurang dari 3 dan 3 itu kurang dari 4 ya, maka 2 pasti kurang dari 4. Ini kira-kira ilustrasinya seperti inilah secara induktif, seperti itu ya. Nah, itu dikatakan hukum transitif. Silakan kalian cari pembuktiannya secara deduktifnya ya. Kemudian yang ketiga, hukum penambahan. Oke, hukum penambahan. X kurang dari Y. Nah, jika dan hanya jika, oke, X kurang dari Y jika dan hanya jika X kalau ditambahkan dengan Z itu masih kurang dari Y yang juga ditambahkan dengan Z. Oke, jadi kalau X kurang dari Y kemudian kita tambahkan bilangan yang lain di sebelah kiri dan kanannya ya, maka tidak merubah dari tanda itu sendiri ya, tandanya tidak berubah. Oke, selanjutnya yang keempat adalah hukum perkalian. Nah, hukum perkalian ya. Dalam hukum perkalian ini ada 2 ya, ada 2. X kurang dari Y ya, jika dan hanya jika XZ juga kurang dari YZ ya, untuk Z-nya positif atau Z-nya lebih dari 0 ya. Nah, jadi kalau X kurang dari Y kemudian kita kalikan keduanya dengan bilangan positif, katakanlah Z, maka tidak merubah tanda. Kemudian yang kedua, X kurang dari Y jika hanya jika XZ lebih dari YZ jika atau untuk Z-nya negatif. Nah, silakan kalian coba dan buktikan sendiri ya, baik secara induktif ataupun deduktif. X kurang dari Y, kemudian apabila kita kalikan X dan Y-nya ini dengan bilangan negatif, maka tanda
akan berubah. Tanda akan berubah. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Untuk pembuktiannya bisa dilihat dari video-video yang lain ya. Ada video-video yang menjelaskan tentang itu. Selanjutnya desimal ya. Oke, ini tentang desimal. Sebetulnya desimal ini berhubungan dengan bilangan rasional dan irasional ya. Berhubungan dengan bilangan rasional dan irasional. Kalau saya buat peta konsepnya mungkin seperti ini ya. Jadi desimal itu salah nulisnya. Oke. Jadi desimal ini bisa dibagi dua. Jadi desimal terbatas ya, dan desimal tak terbatas. Oke. Bagi dua ya. Dan desimal yang tak terbatas ini juga dibagi dua lagi. Ada yang berulang ya, ada yang tak berulang. Oke. Ya. Kita jelaskan satu-satu ya. Kita jelaskan contoh desimal terbatas. Nah, contohnya bisa kita lihat 0,5 ya, kemudian 0,25, 0,375 dan lain-lain. Nah, ini adalah bilangan desimal yang terbatas. Bilangan desimal terbatas ini merupakan bilangan rasional ya. Dia merupakan bilangan rasional. Kenapa dia disebut bilangan rasional? Karena bisa dibuat menjadi A per B ya kan, dan B nya tidak 0, AB nya bilangan bulat. Contoh 0,5 itu kan sama dengan 5/10 atau sama dengan setengah. Nah, setengah ini kan bilangan rasional. Begitupun 25/100, nah seterusnya ya. Jadi A per B, B nya tidak 0. Kemudian yang kedua adalah bilangan desimal yang tak terbatas ya. Bilangan desimal tak terbatas. Nah, bilangan desimal tak terbatas, bilangan desimal tak terbatas berulang ya. Jadi tak terbatasnya itu kan ada yang berulang, ada yang tidak berulang. Nah, desimal tak terbatas berulang itu contohnya seperti ini. 0,3333 dan seterusnya, atau bisa ditulis 0,3 bar gitu ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini ditulisnya 0,33333. Jadi dia tidak terbatas, tapi dia berulangnya dengan angka 3. Contoh yang lain misalnya 0,18 dan seterusnya, atau ditulis 0,18 bar seperti itu ya. Bilangan desimal yang tak terbatas dan berulang itu dia juga sama bilangan rasional. Oke, karena bisa dibentuk menjadi A per B. Misalkan begini ya. 0,3 bar itu adalah rasional ya, kita bisa memisalkannya ya dan pembuktian. Misalkan X itu kan 0,3333 dan seterusnya ya. Kalau kita dia berulangnya 3 ya di satu angka, berarti kita bisa kalikan 10 ya. 10 dikali X berarti 3,3333 dan seterusnya ya. Lalu kita bisa kuranginya ke atas saja ke sini, berarti 10 kurang 1 9 ya. 9x, kemudian ini habis 3 kurang 0 3, berarti X sama dengan 3/9 atau sama dengan 1/3. Jadi
0,3333 ini adalah sama dengan 1/3, sama dengan 1/3, makanya dia adalah rasional. Oke, selanjutnya, oke ini ya, yang 18 juga sama ya. Berarti nanti dikalinya dengan 100, dikalinya dengan 100. Selanjutnya saya hapus dulu aja yang ini ya. Oops. Yang ketiga, bilangan desimal tak terbatas, tak berulang. Oke, bilangan yang tak terbatas tak berulang, ya contohnya dia tak terbatas, dia sama tapi tak berulang. Jadi angkanya ngacak ya, seperti akar 2 begitu ya, 1,4142135623 dan seterusnya. Titik 3 ini menandakan dia tak terbatas ya, tetapi angka-angkanya tidak berulang, ngacak dari 4 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1 ya. Jadi kita tidak mengetahui bilangan selanjutnya begitu ya, berbeda dengan yang kedua ini. Akar 2, akar 3 misalnya ya, 1,732 0508075 dan seterusnya ya. Pi itu kan 3,1415926535 dan seterusnya ya. Nah, bilangan-bilangan seperti ini adalah bilangan irasional. Ya, kalian bisa membuktikan apa betul akar 2 itu adalah bilangan irasional ya. Silahkan cari pembuktiannya secara induktif atau ya secara deduktif ya. Silahkan secara mandiri ya, buktikan bahwa akar 2 ini adalah bilangan irasional. Oke, untuk tambahan barangkali ada beberapa soal untuk desimal ini ya. Yang pertama ini apa ya? B ini ya, buktikan bahwa 0,375 ini adalah rasional. Kemudian 0,33 ini udah tadi ya, saya ganti 4 dan seterusnya juga adalah rasional. 0,136 dan seterusnya juga rasional. Kemudian 0,4142135623 dan seterusnya irasional. Kemudian ini 2,565656 dan seterusnya ini adalah rasional. Oke, silakan nanti dicoba ya. Selanjutnya tentang ketaksamaan ya. Nah, ini ketaksamaan barangkali ini sudah dipelajari ya sejak sekolah dasar juga ya. Hanya mungkin lambangnya atau penandaannya yang berbeda. Jadi untuk yang pertama ketaksamaan, penulisan himpunannya seperti ini ya. Yang pertama X sedemikian hingga X itu lebih dari A, X lebih kurang dari B. Nah, kalau ini penulisan himpunannya seperti ini, kita juga bisa menuliskan selang seperti ini. Penulisan selangnya ya, jadi selang terbuka A, B. Ini sama dengan ini.
Kemudian kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk grafik seperti ini. Ya. Artinya A dan B-nya itu tidak termasuk himpunan di dalamnya kan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B. Nah, ini juga penulisan selangnya kita bisa buat seperti ini. Selang tertutup antara A dan B, artinya A dan B-nya masuk ke dalam himpunan tersebut. Kemudian grafiknya seperti ini. Yang ketiga, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan A, ya, X lebih dari sama dengan A, tapi X kurang dari B. Oke, jadi ini selangnya setengah terbuka ya. A ini selang tertutup dan B-nya selang terbuka, jadi setengah terbuka. A-nya masuk, B-nya tidak kan. Nah, penulisan grafiknya seperti ini. Yang keempat, yang kelima, untuk yang kelima, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan B. Nah, berarti penulisan selangnya juga setengah terbuka, tetapi untuk ke arah negatifnya dia ke negatif tak terhingga ya. Jadi selang terbuka negatif tak terhingga, koma B selang tertutup, atau bisa dituliskan dalam bentuk grafik seperti ini. Yang keenam sama ya, yang ketujuh, yang kedelapan, akhirnya yang kesembilan ya, bilangan real. Jadi semua bilangan real itu boleh dikatakan gabungan semua bilangan yang negatif 0 dan semua bilangan yang positif, atau ditulis dalam penulisan selang terbuka negatif tak terhingga, koma tak terhingga, dan grafik yang ditampilkannya seperti ini. Baik, silahkan nanti dipahami lebih lanjut tentang ketaksamaan penulisan himpunan, penulisan selang, dan grafiknya ya. Oke, nah, mungkin saya contohkan salah satu contoh saja. Kalau kita ingin menyelesaikan ketaksamaan ini, 2x dikurangi 7 kurang dari 4x kurang dari 2, kita ingin mencari himpunan penyelesaian ya untuk x, di mana 2x kurang 7 kurang dari 4x kurang 2 ya. Berarti kan secara umum saya menuliskannya berdasarkan sifat-sifat yang tadi ya. 2x dikurangi 7 saya tambahkan dengan inverse-nya ya, 7. Saya tambahkan bilangan positif di mana dia adalah inverse, maka 4x dikurangi 2 ditambah 7 juga sama ya, sebelah kanannya. Sehingga ini kan identitas ya. Jadi 2x ditambah 0 kurang dari 4x dikurangi 5. Selanjutnya 2x kurang dari 4x kurang dari 5. Oke, yang ini 2x kita tambahkan dengan negatif 4x ya. Untuk ini berarti 4x dikurangi 4x atau ditambah negatif 4x dikurang 5. Oke, saya tambahkan dengan bilangan yang lain karena ini saya mau jadikan sebagai identitas, maka 2x dikurangi 4x berarti kita dapat negatif 2x kurang dari 0 dikurang dari 5. Berarti negatif 2x kurang dari negatif 5. Ya, oke, berarti ini inverse perkalian ya, negatif 2 dikali inverse-nya. Oke, kali negatif seperti itu, kali x kita kalikan dengan sebuah bilangan negatif, maka tandanya akan berubah, kali negatif setengah. Saya ke sini ya. Berarti kita dapatkan x lebih dari
min 5 kali ini min 5, positif ya, 5/2. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 5/2, atau lengkapnya boleh ditulis X sedemikian hingga X lebih dari 5/2, di mana X-nya elemen bilangan real. Jadi penulisan himpunan, atau bisa penulisan selangnya ditulis sebagai selang terbuka ya, 5/2, hingga begitu ya. Atau dituliskan secara grafiknya, boleh ditulis katakanlah ini begitu, 5/2, nah gitu ya, ke arah kanan. Baik, untuk soal-soal selanjutnya silahkan untuk dicoba ya, untuk dicoba. Kemudian di sini juga ada soal-soal yang lain ya, soal-soal latihan bagaimana kita mengerjakan bentuk-bentuk soal seperti ini. Silahkan, ini untuk menambah kemampuan tentang algoritma kalian ya, cara menyelesaikan algoritma penjumlahan, pengurangan, baik itu pecahan ataupun perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Seperti ini kan, 5/6 dikurangi dalam kurung 1/4 tambah 2/3. Itu bagaimana caranya? Ini kan hal-hal algoritma sederhana ya. Silahkan nanti dikerjakan. Seperti itu ya. Saya kira karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya, silahkan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jelaskan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.